Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk pertemuan kali ini? Tetap semangat ya. Untuk pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan membahas mengenai yang pertama, ada model perkembangan usaha. Nah, bisa dilihat dalam slide definisinya di situ. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, faktor, produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola deret hitung maksudnya adalah variabel bersangkutan bertambah secara konstan dari satu faktor ke periode berikutnya. Nah, di contoh soal tersebut kita lihat besarnya penerimaan PT YSSY dari hasil penjualan barangnya adalah 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, tentukan A. Berapa perkembangan penerimaannya per tahun, B. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama, C. Pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Nah, kita lihat di situ diketahui U5 sama dengan berapa tadi? 720 juta. Kita singkat 720. Lalu U7 sama dengan 980 juta. Yang ditanya BAN dari UN-nya tadi diketahui 460. Nah, kita jawab untuk UN sama dengan rumusnya A plus N min 1 dikali B. UN kelima tadi berapa? 720. A-nya A ditambah U5 berarti 5 min 1 dikali B. Yang kedua, tahun ke-7 itu UN-nya 980 sama dengan A plus berarti 7 min 1 dikali B. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita gabungkan, berarti di sini A plus yang ini 4B sama dengan 720. Lalu yang bawahnya A plus 6B sama dengan 6B sama dengan 980. Kita hitung sekarang karena di sini sudah ada yang sama. A dikurangi A0, 4B dikurangi 6B min 2B, lalu 720 dikurangi 980 itu min 260. Jadi B sama dengan 260 bagi 2, 130. Jadi, besar penerimaan per tahun itu 130 juta. Nah, untuk yang A. Selanjutnya kita hitung untuk yang tahun pertama berarti
nomor B. A plus 5 min 1B sama dengan tadi 720. A plus 4B sama dengan 720. A plus 4B-nya tadi berapa? 130 sama dengan 720. A plus 130 kali 4, 520 sama dengan 720. A sama dengan 720 dikurangi 520. A sama dengan 200. Jadi untuk yang B itu penerimaan tahun pertama berapa? 200 juta. Oke, sampai sini. Untuk yang ketiga, untuk yang C, kita masukkan ke dalam rumus A plus N min 1 dikali B. Berarti tadi di sini UN A plus N min 1 kali B. UN-nya dia ketahui 460, A-nya 200 ditambah berapa? N min 1 dikali B-nya 130. 460 sama dengan 200 ditambah 130 kali N min 130 dikali 1, 130. Berarti 460 sama dengan 130 N, 200 dikurangi 130 plus 70. Nah, di sini berarti 130 N sama dengan 460 dikurangi 70. 130 N sama dengan berapa? 390. N-nya berarti 390 dibagi 130 sama dengan 3. Jadi penerimaan sebesar 460 juta itu terjadi pada tahun ketiga. Aman sampai sini? Oke. Untuk modul perkembangan usahanya serta contohnya, kita lanjut setelah ini ke model bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai model bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Nah, di sini melanjutkan yang tadi, kita lihat, bisa dibaca di slide. Untuk rumus yang pertama itu ada Fn sama dengan P1 plus I pangkat N, di mana Fn sama dengan nilai massa datang lalu P itu adalah nilai sekarang lalu I itu bunga per tahun dan N adalah jumlah tahunnya. Di situ ada contoh, jika Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan, berapa nilai total
deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga dan berapa banyak pula pendapatan bunganya. Nah, di sini diketahui P-nya itu 5 juta, I-nya tadi bunganya berapa? 12%, berarti 0,12 per tahun. N-nya itu 3. Kita masukkan dalam rumus. Berarti F3 sama dengan P-nya 5 juta 1 ditambah 0,12 dipangkat 3. Di sini 5 juta kali 1,12 pangkat 3. 5 juta berapa? 1,12 pangkat 3. Disiapkan kalkulatornya. Ada berapa? Ayo. 1,12 pangkat 3 1,404928. Kita kalikan dengan 5 juta, berarti hasilnya 7.024.640 rupiah. Kalau tidak terlihat, nah seperti ini. Itu untuk yang pembayaran pada tahun ketiga. Lalu di situ ada rumus untuk pembayaran bunga lebih dari 1 kali dalam setahun melainkan M kali, maka nilai masa datangnya Fn sama dengan P 1 plus I per M N dikali M. M itu sendiri adalah frekuensi pembayaran per tahun. Oke, sampai sini. Selanjutnya ada nilai sekarang dengan bunga majemuk. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk rumusnya, P sama dengan Fn per 1 plus I pangkat N, atau P sama dengan Fn dikalikan 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, seperti ini. Keterangannya sama seperti yang sebelumnya. Di sana, jika frekuensi pembayaran bunga dalam setahun M kali, maka rumus untuk menghitung nilai sekarangnya itu berbeda, yaitu P sama dengan Fn per 1 plus I per M dikali N, atau P sama dengan Fn 1 per 1 plus I per M
pangkat N kali M. Jadi kalau ada frekuensi pembayaran bunga dalam setahun menggunakan yang bawah ini. Tapi kalau nilai sekarang dengan bunga masa majemuk dari suatu nilai yang akan datang, hanya ini. Nah, di sini untuk contoh nilai sekarang dengan bunga majemuk itu ada Nona Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga berjumlah 30 juta dengan bunganya itu 15% atau 0,15. Tahunnya tadi 3. Nah, kita pakai rumus P sama dengan Fn per 1 plus I pangkat N sama dengan 30 juta per 1 plus 0,15 pangkat 3 sama dengan 30 juta per 1,15 pangkat 3 sama dengan 30 juta per 1,520875 sama dengan 19.725.486. Untuk ini tidak usah digunakan. Oke, sampai sini. Selanjutnya ada model pertumbuhan penduduk. Di situ rumusnya adalah PT sama dengan P1 R T R pangkat T min 1. Nah, di sini R itu sendiri rumusnya R sama dengan 1 plus R kecil. R besar sama dengan 1 plus R kecil. Untuk PT di sini keterangannya terlihat jumlah pada tahun pertama. Untuk PI untuk PT itu jumlah pada tahun ke-T. Sedangkan P1 itu jumlah pada tahun pertama. R-nya, R kecil itu persentase pertumbuhan per tahun. Lalu T itu sendiri adalah indeks waktunya. Oke, sampai untuk keterangan kali ini. Selanjutnya ada contoh. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta. Berarti P1 1 juta pada tahun 1961. Tingkat pertumbuhannya 4%, berarti R kecil 4% atau 0,04 per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, di sini kita lihat, kita cari udah dapat R-nya, R kecil berarti R besar sama dengan 1 plus R kecil sama dengan 1 plus 0,04. Jadi 1,04. Nah, selanjutnya yang diminta P tahun 2006 sama dengan P16. Oke. Kenapa P16? Ayo, kenapa P16?
Kenapa P16 ini diperoleh dari 1991 hingga 2006. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Jadi ada 16. Nah, berarti PT sama dengan P1 R P-1. Berarti P16, P1-nya tadi 1 juta dikali R-nya, berarti tadi R besarnya 1,04, T-nya 16 min 1. Berarti 1 juta 1,04 pangkat 15. 1 juta kita hitung berapa, berarti 1,04 pangkat 15 ada 1,8943506. Kita kalikan 1 juta, hasilnya 1.890.043 jiwa. Aman sampai sini? Oke. Selanjutnya kita cari untuk tahun ke-11, berarti P1 sama dengan 1,894,3. R-nya itu 2,5% atau 0,025. R-nya, R besarnya berarti 1 plus 0,025 sama dengan 1,025. Sehingga PT-nya sama dengan P1 R besar T-1. P11 sama dengan P1-nya 1.890.943 dikali R besarnya 1,025, T-1-nya berarti 11 min 1. 1.890.043 kali 1,025 pangkat 10 berarti 1.890.043 dikali 0,25 pangkat 10 1,28008454 dikali 1.890.943, hasilnya 2.305.359 jiwa. Oke, sampai sini paham? Maaf jika salah-salah kata, kurang jelas dalam penyampaian materinya. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti bisa via WA. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.